Jadi kita hanya bela diri, hanya membela diri. Kalau kita kehidupan sehari-harinya itu melaksanakan persuasi, koordinasi ke pemerintah daerah, kemudian ke masyarakat kita juga mencoba melaksanakan pendekatan. Nah biasanya pada saat kita melaksanakan patroli keamanan disitulah kita yang diganggu, gitu. Kalau kita mas selalu persuasif, iya kan? Karena kan dengan saudara sendiri. Iya, masa juga. Iya, kita hanya membela diri pada saat ada pertempuran dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Artinya bahwa lebih mengedepankan bagaimana melindungi rakyat, memberikan jaminan keamanan, kenyamanan. Bukan berarti fungsi agresif, gitu. Karena kalau begitu hanya fungsi pertahanan diri, membela diri. Harusnya ditembak kepala itu kaki. Tapi kadang-kadang juga tembak. Tapi kalau hutan nggak kelihatan. Kalau coba kita lihat ke hutan itu, orang di sana hanya dengar suara saja. Jadi kita terkadang ya begitu lihat dia bergerak, yang kita tembak ya sedapatnya, rencana kaki kena kepala. Salah. Jadi kan salah kita. Kita mau tembak kaki, dia nggak punya nunduk. Kena kepalanya. Seperti itu. Itulah yang namanya perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gumilar Nurul Firdaus yang berada di mana saja. Kali ini saya bersama dengan Kepala Staf Kodim 0625 Kabupaten Pangandaran. Beliau Mayor CZI Pak Budi Arianto. Kita akan berbicara sekitar beberapa menit ke depan terkait dengan keberadaan Kodim yang di Pangandaran ini. Kita akan berbicara santai sebentar ya. Baik, ini Bapak boleh memperkenalkan diri dulu. Tadi saya mungkin menyampaikan nama dan pangkat jabatan juga salah gitu kan. Saya bukan orang militer gitu. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Arianto, pangkat Mayor Korps Seni. Saya dari Secapa, lulusan tahun 2000, kemudian lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 September tahun 1971. Mungkin itu perkenalan singkat. Baru 17 tahun ya usia. Masih muda sekali. Masih muda sekali. Baik, sahabat Gumilar, beliau ini baru beberapa hari yang lalu ya bertugas di Kodim 0625 Kabupaten Pangandaran ini, dan saya kebetulan bersilaturahim ke sini untuk menyatukan visi misi program yang juga tujuan ya agar bisa bersinergi dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah dan lain sebagainya. Tadi sebelum kita berada di depan kamera juga sudah melakukan berbagai macam percakapan ya terkait kondisi terkini ya, gitu ya. Komandan, gini ya, karena kan ini belum tersosialisasi bahwa di Pangandaran itu ada Kodim. Ya, seperti apa gambaran umum Kodim ini yang sekarang ini ya, saat sekarang ini juga ke depan gitu maksudnya. Ya, silakan. Jadi begini Bapak, Kodim Pangandaran ini memang sudah direncanakan dari awal-awalnya, merupakan pecahan dari Kodim Ciamis, dikarenakan Kodim Ciamis itu mempunyai wilayah 3, diantaranya Ciamis, Banjar, dan Pangandaran, sehingga untuk mewujudkan wilayah yang damai, sejahtera, kemudian pertahanan kuat, sehingga diputuskan dibentuk Kodim di wilayah Pangandaran, sehingga kemarin pada tanggal 21 November tahun 2022 telah diresmikan berdirinya Kodim di Kabupaten Pangandaran yang berada di wilayah Parigi. Demikian Bapak.
Baik Pak. Ini kan Bapak bertugas sebelumnya di mana ini? Kalau saya sebelumnya menjadi perwira penghubung di Kodim 0613 Ciamis. Nah, dikarenakan adanya pembentukan Kodim baru yang mengawaki itu sebetulnya diharapkan yang sudah mengenal daerah di wilayah Pangandaran, sehingga karena saya sebagai perwira penghubung atau membantu Bapak Dandim melaksanakan kegiatan koordinasi keluar ke pemerintah daerah, sehingga saya dipercaya untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Staf Kodim di wilayah Pangandaran dengan harapan mampu melaksanakan tugas dikarenakan sudah sedikit mengenal wilayah yang ada di Pangandaran. Seperti itu. Istri dibakar ke sini? Oh, istri ada. Atau ditambah lagi di sini? Istri ada, istri satu. Anak-anak juga kita bawa sini kebetulan yang satu juga lagi persiapan masuk TNI, yang satu juga persiapan. Kalau yang nomor 2 sekarang lagi kuliah di Medan, mengambil jurusan apoteker. Alhamdulillah biasa. Baik sahabat, kita akan mencoba menggali rencana ke depan terkait menggunakan semua fasilitas, semua potensi yang ada di Kodim 0625 Kabupaten Pangandaran ini. Pak, bagaimana langkah Bapak terkait dengan sekarang ini kan Pangandaran itu berbatasan dengan Laut Lepas ya, dengan zona ekonomi eksklusif, juga dengan Australia, dan juga berbagai macam hambatan, ancaman, tantangan, gangguan itu juga sangat luar biasa di Kabupaten Pangandaran. Seperti apa langkah strategis Bapak untuk menghadapi berbagai macam persoalan ini, langkah-langkahnya? Sebetulnya kalau tugas Kodim itu yaitu menyelenggarakan pertahanan di wilayah. Kalau pemerintah daerah menyelenggarakan kesejahteraan, kalau kepolisian menyelenggarakan keamanan. Jadi sesuai dengan konsep yang sudah ada, utama yang kami akan laksanakan yaitu melaksanakan rencana tata ruang pertahanan wilayah yang berada di wilayah Pangandaran. Karena ada beberapa wilayah yang harus dibagi, mulai dari wilayah pertempuran atau daerah pertempuran, kemudian daerah komunikasi, daerah belakang, dan daerah pangkal perlawanan. Hal ini kami akan mengumpulkan beberapa dan ramil yang ada di wilayah Pangandaran untuk membuat kajian, mulai Polda Tater, kemudian melaksanakan kegiatan tata laksana binter, sehingga nanti kita akan wadahi dengan program pembinaan teritorial Kodim 0625 Pangandaran. Harapannya nanti setelah adanya survei yang ada di wilayah Pangandaran, kemudian dilihat dari segi geografi, demografi, dan kondisi sosial di sini, sehingga kita mampu merancang Kodim sini untuk menciptakan pertahanan yang mapan atau yang kuat di wilayah Pangandaran. Karena sudah jelas terbagi, kalau untuk Kodim atau TNI itu menyelenggarakan pertahanan, kalau pemerintah daerah menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya, kalau untuk kepolisian menyelenggarakan keamanannya. Jadi kalau itu sudah berkolaborasi, diharapkan kesejahteraan yang ada di wilayah Pangandaran akan makin meningkat, rakyat akan makin mapan, sejahtera, sehingga mewujudkan Pangandaran yang adil, makmur, dan sejahtera. Mungkin seperti itu. Luar biasa. Kalau menurut saya berat sekali Pak ya. Sekarang kan ada ketahanan pangan, ya, ada ketahanan ekonomi, ada ketahanan sosial, ketahanan budaya, ketahanan pertahanan keamanan teritorial bersenjata juga kan itu. Betul. Nah, artinya mau nggak mau kan pertahanan bersenjata juga di sini juga harus dilengkapi dengan berbagai macam perlengkapan untuk perang ya. Gitu. Siapa tahu kan ada agresor. Baik Pak, gini Pak ya. Ini terkait dengan potensi pengembangan yang nanti diunggulkan di sini, lebih dikedepankan mana nih program Kodim ini untuk tahun ini aja lah, tahun 2023 ini. Prediksinya seperti apa gitu untuk tahun 2023, lebih banyak kemana gitu program kerjanya seperti itu? Kalau program kerja Kodim untuk tahun 2023 itu sebetulnya kita masih konsep sesuai dengan petunjuk dari komando atas, melaksanakan kegiatan sejenis bakti sosial, kemudian kegiatan karya bakti, kemudian TMMD dan lain sebagainya. Hal ini intinya untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Apapun bentuknya, kalau masyarakat sudah sejahtera, yakin moral tinggi,
keamanan juga akan baik, pertahanan kita akan kuat. Pertahanan perut paling utama. Betul. Jadi sejahtera dulu rakyatnya, baru kita konsepkan mengenai keamanan dan lain sebagainya. Tapi kalau rakyat nanti kelaparan, yakin kriminal akan naik. Jadi tingkat pertahanan kita juga akan lemah. Karena pada dasarnya TNI itu menyadur atau mengambil istilah SIS hankam rata, yaitu sistem pertahanan rakyat semesta. Jadi TNI tanpa rakyat itu tidak ada apa-apanya, seperti itu. ABRI manunggal dengan rakyat. TNI manunggal dengan rakyat. Ya sekarangnya TNI manunggal rakyat luar biasa. Nah ini sahabat, tentunya kita akan mencoba menggali dari sisi pribadi ya. Wah, ini bahaya ini. Maksudnya begini, siapa tahu ini ada adik-adik kita, ada orang tua kita yang bercita-cita, berniat putra-putrinya untuk menjadi TNI atau Polri gitu ya. Nah ini pengalaman Bapak dulunya gimana nih bisa mencapai puncak yang memang strategis gitu ya. Kasih ini kan jabatan luar biasa menurut saya. Gimana ceritanya Pak? Kalau sebetulnya itu timbul dari keinginan hati dulu, panggilan hati ya. Panggilan hati dulu kalau kepengen masuk ke TNI, kemudian dipersiapkan segala sesuatunya karena masuk TNI itu ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan. Seperti yang jelas pertama administrasi, kemudian yang kedua kesehatannya, kemudian yang ketiga fisiknya, kemudian psikologinya, yang selanjutnya mengenai wawasan kebangsaannya. Nah itu semuanya dirangkum menjadi salah satu seleksi ya yang harus dilaksanakan di TNI. Kalau itu dipersiapkan, saya yakin dari para generasi muda kita yang nanti akan melaksanakan atau mengikuti seleksi tentara itu kemungkinan bisa diwadahi lah atau bisa lulus untuk menjadi tentara. Seperti itu, karena tentara itu rakyat yang dipilih, dididik dan dipersenjatai untuk melaksanakan tugas mempertahankan kedaulatan negara. Jadi seperti itu. Jadi rakyat yang dididik, yang dipilih dulu, kemudian dididik, kemudian dipersenjatai dengan tugas pokok yang sudah jelas. Siapapun orangnya yang memiliki peluang, semuanya bisa memiliki peluang asal mengikuti tahapan-tahapan. Betul. Ya. Bermimpi nggak dulu sebelumnya untuk menjadi seorang tentara? Kalau saya sebetulnya dulu kepengen jadi PNS awalnya gitu. Awalnya waktu masih kelas 2 SMA itu saya kepengen jadi PNS, tapi pada saat itu ada pendaftaran tentara, saya udah pernah melihat ada senior saya itu yang peduli kami udah kok tentara kan keren, gagah. Nah saya ada keinginan, saya persiapkan selama setahun. Persiapan selama kelas 3 itu saya menyiapkan diri, mulai dari belajar menjaga kesehatan untuk tidak merokok, walaupun sekarang udah merokok. Saya dulu tidak merokok, dapat duit. tidak melaksanakan kegiatan yang negatif seperti narkoba dan lain sebagainya. Saya tidak ada. Saya memang benar-benar menyiapkan diri karena keinginan untuk menjadi tentara. Jadi saya persiapkan mulai dari latihan lari, push up, sit up gitu. Karena kalau kita nggak persiapkan, orang lain siap, kita yakin akan kalah gitu. Kita kalah saing dengan orang lain gitu kan, karena akan diseleksi. Artinya bahwa semua segi kompetensi akademis, kompetensi sikap, ya, kompetensi yang lainnya juga harus dipersiapkan secara baik, karena yang dipilih adalah orang-orang yang terpilih, orang yang memiliki kualitas. Gitu. Sekarang gini, sementara di sini kan di Kabupaten Panai itu banyak yang berpotensi untuk rawan konflik gitu ya. Nah maka fungsi intelijen sekarang yang lebih banyak bergerak, karena intelijen itu kan ada deteksi dini, ada penanganan konflik, ya, ada juga beberapa hal strategi lainnya. Gimana sekarang untuk terkait dengan kewaspadaan dininya, cegah dininya untuk Kabupaten Manaran? Seperti itu. Jadi dalam melaksanakan semua kegiatan, baik intel maupun kegiatan operasi lainnya, ini kan intel juga operasi intelijen. Itu kita mempunyai langkah-langkah P3 namanya.
Ya. Jadi langkah-langkah itu yang pertama yang harus kita cari adalah mengumpulkan keterangan. Kita kumpulkan keterangan yang ada di wilayah Pangandaran, kira-kira mulai dari tingkat potensi dan kerawanan, kekuatan dan kelemahannya. Nah itu harus kita cari dulu. Setelah kita kumpulkan keterangan, baru kita bisa menganalisa tugas, sehingga kita mampu melaksanakan tugas itu mengerucut memang benar sampai kepada sasaran. Setelah kita analisa tugas, baru kita survei, kita lihat keberadaan di lapangan, kemudian kita sempurnakan rencana setelah kita survei, nah baru kita melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi harapannya dengan adanya mengumpulkan keterangan, menganalisa tugas dan lain sebagainya, tugas pokok apapun akan kita dapat laksanakan secara tajam, memang sampai benar kepada sasaran yang kita inginkan. Jadi tidak menyebar, tidak seperti tepung ditepuk buar kemana-mana. Jadi harus menjurus. Itulah langkah-langkah kenapa kita harus mengumpulkan keterangan, baik segi itu tadi kekuatan, kelemahan, potensi dan kerawanan. Itu sangat penting. Kalau itu udah kita dapat kekuatan di mana, itu untuk mendukung kelemahan. Ya potensinya di mana, itu untuk mendukung meningkatkan yang di tingkat kerawanan tadi untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Artinya proses untuk deteksi dini, pencegahan kerawanan sosial dan juga penanganan konflik itu dilakukan di langkah pertama adalah collecting data. Betul. Terus processing data. Betul. Nanti ada output data, ada outcome, sehingga nanti menjadi sebuah bahan untuk keputusan kebijakan, pengambil keputusan kebijakan. Luar biasa ini ya. Mereka sudah terdidik dan terlatih. Berapa orang petugas intelijen yang sudah disiapkan sekarang untuk tahun 2023? Kalau kita ada yang secara terbuka dan secara tertutup. Kalau untuk yang tertutup, ya mohon maaf kita tidak bisa sampaikan. Tapi kalau untuk yang terbuka, kita ada sekitar 12 orang di sini, kemudian di stafnya juga sekitar ya 5 orang gitu. Itu yang akan melaksanakan kegiatan secara terbuka yang berada di wilayah Pangandaran. Kalau secara tertutup juga kami ada, tetapi mohon maaf kita tidak bisa publikasikan di sini karena itu menyangkut masalah semua kerawanan yang ada di wilayah Pangandaran. Jadi untuk deteksi dini dan cegah dini, intinya Kodim melaksanakan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Jadi Litbangkal itu yang selalu kita laksanakan untuk pencegahan bahaya-bahaya yang kemungkinan akan terjadi. Seperti itu. Baik, jadi artinya bukan dilihat 12 orang ini yang terbuka, tetapi intelijen tertutup inilah yang perlu diperhitungkan. Intelijen itu kan sunyi, senyap, masuk ke jantungnya dan hancurkan. Musuh masih ada juga atau masalah yang diselesaikan. Betul. Luar biasa. Jadi intelijen ini ya memang sudah dilatih secara profesional dengan durasi jam terbang yang memang dibekali kompetensi akademik, kompetensi yuridisnya, historisnya, udah lengkap. Jadi pada saat melakukan deteksi dini pasti A1 semua. Betul. A1 semua. Jadi siapa tahu yang bersentuhan dengan Bapak dan Ibu sekalian penonton ini juga itu intelijen yang karena tidak pernah membukakan jati dirinya kan, tidak pernah gitu. Seperti manusia biasa, orang biasa, masyarakat biasa, tetapi mereka melakukan proses intelijen. Tahu-tahu ada orang tertangkap. Betul seperti itu ya. Nah, ada juga memang intelijen yang terbuka, yang berketahui itu untuk koordinasi komunikasi yang sifatnya seperti itu ya. Ternyata gitu ya. Untuk menjadi seorang profesional intelijen juga ada sekolah intelijen ya kan? Ada gitu Pak ya. Jadi kayak memang, tapi kalau intelijen jarang pakai pakaian. Pernah pakaian dia. Selalu pakaian-pakaian yang memang sesama lah seperti masyarakat seperti biasa. Karena kekuatan keputusan kebijakan untuk penyelesaian persoalan Kodim dan juga Kasdim ini juga kan diawali dari data yang valid ya, dari intelijen. Bukan data itu tadi. Data intelijen itu. Pada saat proses intelijen itu memang salah masukan atau masuk dalam kebijakan juga salah. Nanti salah mengambil keputusan. Akhirnya tepuk-tepuk itu kemana-mana kan? Seperti itu. Karena kalau orang intelijen itu harus A1, harus
data yang diterima itu memang benar-benar sudah A1 dari sumbernya itu. Kalau A1 kan dari sumbernya yang dipercaya, kemudian dapat dipastikan bahwa itu benar, gitu. Itu sudah informasi A1. Kadang-kadang observasi partisipatif menyusup ke jantungnya, tiba-tiba di dalamnya udah terjadi, ya semuanya data didapatkan, artinya bisa dipadamkan, ya apa seperti itu, ya luar biasa. Biasanya intelijen itu berhasil tidak dipuji, mati tidak dicari. Itu yang salah dicaci maki, miskin salah sendiri, kaya dicurigai, gitu. Luar biasa itu. Jadi untuk para intel yang bekerja di lapangan dimanapun berada, luar biasa, jempol buat Anda. Dua ini kurang cukup dengan keterbatasan, ya, dengan berbagai macam hal gitu kehidupan itu mereka bisa hidup, ya, bisa berbaur dengan masyarakat. Selamat buat Anda yang sedang menonton sekarang ini, ya. Baik, nah ini artinya nih perlu ketahui oleh masyarakat juga bahwa kita ABRI gitu ya, TNI gitu ya, TNI itu selalu berada di masyarakat. Ya. Anda bernapas itu dekat nafas Anda juga kan, itu harus memberikan jaminan, ya, jaminan keamanan, jaminan ketertiban, jaminan kesejahteraan, itu harus berada. Oleh sebab itu maka ya kita berharap ada bersatunya antara masyarakat, antara rakyat dengan TNI, karena TNI nggak ada apa-apanya, ya. Nggak ada apa-apanya tanpa rakyat. Nggak ada apa-apanya TNI tanpa rakyat. Sebab itu maka rakyatlah adalah yang paling utama, yang harus kita jadikan rajanya. Kita melayani rakyat, bukan melayani pejabat. Iya, gitu berpatokan pada Sabta Marga. Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Luar biasa, ya. Nah ini Pak, pelatihan apa saja yang pernah Bapak ikuti yang sifatnya nasional dan internasional, Anda enggak? Kalau pelatihan kami, kalau internasional belum, baru dalam negeri. Tapi untuk pelatihan itu mulai dari latihan yang kepelatihan saya sudah melaksanakan, kemudian kebetulan saya melaksanakan kursus penjinakan bahan peledak juga sudah. Pernah meledak, Pak? Kalau latihan kita menggunakan lampu, kalau lampunya nyala berarti kita nggak bisa. Seperti itu. Salah kabel dikit aja, ya. Salah kabel, ya. Terus saya melaksanakan pelatihan rider juga sudah. Kemudian saya pernah di tahun 98 melaksanakan scuba diver, yaitu selam dengan menggunakan bahan peledak lah. Intinya sabotase dermaga, kapal dan lain sebagainya. Ya, untuk kegiatan-kegiatan latihan tempur saya sudah. Kalau administrasi saya pernah menjadi melaksanakan sekolah konstruksi bangunan. Ya, saya pernah Suspa Konban. Jadi kursus perwira bangunan. Jadi membuat bangunan militer, termasuk bangunan-bangunan lainnya. Itu saya pernah. Baik, ini kan tentara tanpa pernah mengikuti perang, artinya tentara yang masakin matang. Di lawan konflik mana saja Bapak bertugas? Saya kebetulan melaksanakan tugas di daerah konflik itu ada beberapa kali. Kalau untuk di Aceh itu tahun 93 operasi Jaring Merah 3 kalau tidak salah, 34 saya di sana. Kemudian tahun 99 melaksanakan kegiatan operasi sebelum darurat militer ini. Itu tanggap darurat pada saat itu melaksanakan tugas di Aceh juga. Kemudian di 2004 melaksanakan tugas sama tanggap darurat itu pada saat tsunami. Nah, itu yang pernah saya laksanakan. Kalau untuk ke tempat lain belum. Jadi
saya masih melaksanakan tugas di dalam negeri untuk daerah rawan ya, daerah rawan yaitu di daerah Aceh mulai dari tahun 93 kemudian sampai tahun 2000-an lah, 2000 karena tahun 99 saya udah sekolah perwira, kemudian ditempatkan di daerah Padang, Sumatera Barat seperti itu. Ya sudah melaksanakan tugas operasi lah. Kalau tentara kebanggaannya itu berapa kali ya kita pernah cukup bersedih, rekan-rekan terdekat pada ada yang gugur. Alhamdulillah saya masih dikasih umur panjang pada saat itu. Yaitu memang sudah sebetulnya kalau tentara itu sudah ada garisnya masing-masing lah. Artinya Bapak pada saat Irawan Kabul itu masih sehat. Iya. Ada yang mungkin ada yang kena sehat, ada yang mungkin gugur di daerah tugas, ada yang karena sakit gitu kan, karena kita di daerah tugas itu tidurnya tidak nyaman, tidak seperti di hotel tapi di hutan, di pinggir-pinggir kampung, jadi ya beratapkan langit, beralaskan tanah seperti itu. Jadi kadang ada yang sakit, ada yang mungkin kondisi saat itu fisiknya lagi lemah jadi sakit ya, ada yang seperti itu. Jadi dinamikanya tinggi kalau belum lagi makannya masak sendiri dan lain sebagainya, tidur sendiri cuci sendiri apa sendiri. Artinya gini ya, sebuah operasi yang berhasil itu kan tidak menumpahkan darah, tidak mengeluarkan sebutir peluru pun. Tetapi apa boleh buat kalau memang sudah dilakukan berbagai macam upaya persuasif, kesempatan 1 dan 3, ya ini memang harus terjadi konflik bersenjata kan, dan meminimalisasi korban baik di pihak lawan ataupun pihak itu. Jadi tetap lebih mengedepankan humanismenya, senyum, sapa, salam, sama kan gitu ya. Tapi kalaupun umpamanya tetap saja tidak dilakukan, di sanalah baru bagaimana menegakkan menegakkan marwah pendekatan harkat martabat derajat TNI, keluarkan jati dirinya. Karena pengalaman saya itu kita melaksanakan tugas itu selalu bersikap persuasif. Pertamanya itu pendekatan, terus kemudian apabila ada mungkin sedikit mungkin aksi tembak menembak dan sebagainya itu ya sebetulnya karena kami yang diserang, jadi kita hanya membela diri. Kalau kita kehidupan sehari-harinya itu melaksanakan persuasi, koordinasi ke pemerintah daerah, kemudian ke masyarakat kita juga mencoba melaksanakan pendekatan. Nah biasanya pada saat kita melaksanakan patroli keamanan disitulah kita yang diganggu, gitu. Kalau kita mah selalu persuasif. Iya kan, karena kan dengan saudara sendiri. Masa harus keluar kita hanya membela diri pada saat ada pertempuran dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Artinya bahwa lebih mengedepankan bagaimana melindungi rakyat, memberikan jaminan keamanan, kenyamanan. Bukan berarti fungsi agresif, kan ya. Kalau begitu hanya fungsi pertahanan diri, membela diri. Harusnya ditembak kepala ini ke kaki. Tapi kadang-kadang juga tembak memang. Tapi kalau di hutan nggak kelihatan. Kalau coba kita lihat ke hutan itu, orang di sana hanya dengar suara saja. Jadi kita terkadang ya begitu lihat dia bergerak, yang kita tembak ya sedapatnya, rencana kaki kena kepala. Jadi kan salah kita. Kita mau nembak kaki, dia nggak nunduk. Kena kepalanya. Seperti itu. Itulah yang namanya perang. Baik sahabat ya, ini ada 3 menit lagi ya untuk kita berbincang-bincang, Pak Komandan. Ini masih bersama dengan Pak Budi Arianto ya, Mayor CZI. Ada hal-hal yang disampaikan oleh Komandan untuk khususnya untuk Kabupaten Pangandaran, ada untuk generasi muda, untuk tokoh agama, untuk tokoh masyarakat dan sebagainya, itu silakan. Sebetulnya begini, saya melaksanakan di 2021 kemarin melaksanakan sekolah Kasdim ya, Kepala Staf Kodim. Jadi saya mendapatkan ilmu baru, khususnya di bidang pertahanan. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwasanya pemerintah daerah itu
di bidang mengutamakan ya, di bidang kesejahteraan, kemudian kepolisian, keamanan, kalau TNI itu di pertahanan. Nah, di dalam konsep pertahanan ini, setelah saya dapat ilmu dari melaksanakan sekolah, itu nggak taunya harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Karena TNI sendiri untuk menyiapkan segala sesuatunya itu dari anggaran belum mampu. Jadi maksudnya begini, di dalam rencana tata ruang pertahanan wilayah darat itu ada beberapa daerah yang disebut, yang pertama tadi saya sampaikan daerah pertempuran, kemudian daerah komunikasi, kemudian daerah belakang, dan daerah pangkal perlawanan atau daerah gerilya. Nah, untuk menciptakan pertahanan ini, kalau TNI bekerja sendiri itu tidak akan mampu. Jadi harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Maksudnya begini, misalnya di daerah Pangandaran itu akan dijadikan daerah pertempuran. Nah, berarti dalam pembangunan wilayah di Pangandaran, seyogianya berkoordinasi antara kepala daerah dengan Bapak Komandan Kodim yang ada di wilayah. Jangan sampai membangun instalasi yang fatal di daerah pertempuran, membangun perumahan rakyat berada di daerah pertempuran, padahal wilayah-wilayah ini sama TNI udah terbagi. Sedapat mungkin pembangunan daerah pemukiman itu berada di daerah belakang. Kalau daerah pertempuran, konsep kami yaitu di pantai, biasanya itu daerah pertempuran. Nah, untuk mewadahi pendaratan musuh biar tidak terlalu mudah, nah itu mungkin bisa kerjasama dengan pemerintah daerah untuk membuatkan sejenis pemecah ombak. Nah itu udah merupakan konsep rintangan menghalangi musuh masuk. Nah seperti itu. Nah makanya tadi disampaikan bahwasannya ke depan Kodim itu dan bekerja sama dengan Koramil akan membagi-bagi daerah itu menjadi beberapa wilayah. Nah, hal ini sebetulnya harus sampai kepada Bapak Bupati. Jadi konsep pembangunan itu sinkron dengan rencana pertahanan. Seperti contoh di daerah komunikasi. Di daerah komunikasi itu daerah penghubung antara daerah belakang menuju ke daerah pertempuran. Nah, namanya daerah komunikasi ini berarti jalan harus baik. Jembatan-jembatan yang akan dilalui harus kuat. Nah, pada saat akan membangun jembatan, seyogianya itu melihat dari daya dukung yang akan dilalui oleh jembatan itu dari alutsista yang ada dimiliki TNI. Seperti contoh, kita mempunyai tank, itu ada yang beratnya 20 ton, ada yang bahkan sekitar 30 ton juga ada. Nah, bagaimana Bapak Bupati, Kepala Daerah itu menyiapkan daerah komunikasi itu pada saat pembangunan jembatan itu harus, kalau bisa sudah mulai koordinasi dengan TNI, kemampuan alat yang akan dilewatkan apa saja. Jadi saat pembangunan seyogianya seperti itu. Itu contoh. Kemudian contoh yang kedua, daerah komunikasi itu tidak boleh satu. Karena apa? Untuk mempercepat pasukan tempur menuju ke daerah tempur dan untuk mempercepat pada saat kita terdesak harus mundur. Kalau prinsip tentara itu yang sudah dilalui tidak boleh dilalui lagi. Jadi berangkat melalui rute A, kembali rute B. Jadi itulah nanti rencana ke depan Kodim Pangandaran itu akan mencoba membuat rencana tata ruang wilayah pertahanan darat dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah sehingga bisa mewadahi antara pembangunan pemerintah daerah dengan rencana pertahanan itu terwujud. Kalau itu terwujud, wah pertahanan pasti akan kuat. Rakyat sejahtera, keamanan akan baik. Itu luar biasa. Baik, sahabat Gumilang Ultras yang berada di mana saya, tidak terasa sudah 30 menit lebih ya. Wah, tidak terasa ya 30 menit. 30 menit kurang lebih. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua baik di dalam dan luar negeri yang menonton acara ini. Mudah-mudahan tetap bahwa ABRI bersama dengan rakyat. Betul, tidak ada TNI tanpa rakyat. Baik, terima kasih untuk Pak Mayor CZI Pak Budi Arianto yang menjabat sebagai Kasdim 0625 Kabupaten Pangandaran. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan topik yang berbeda. Amin.
NKRI harga mati. Tetap semangat. luar biasa.